Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Saya akan berikan judul Bertahan dalam Hadirat di Tengah Kekeringan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Musa biasanya mengambil kemah dan memasangnya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan itu, ia menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan akan pergi ke kemah pertemuan yang berada di luar perkemahan itu. Setiap kali Musa pergi ke kemah pertemuan itu, seluruh bangsa bangkit masing-masing berdiri di kemahnya, mengamati Musa sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Ketika Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di kemah itu. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa. Setiap kali bangsa itu melihat tiang awan berhenti di pintu kemah itu, mereka bangkit dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Kemudian Musa kembali ke perkemahan, tetapi Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Keluaran 33 ayat 7-11 lahir dari konteks yang gelap. Bangsa Israel baru saja jatuh dalam dosa yang besar. Mereka membentuk anak lembu emas dan menyamakan Allah yang kudus dengan buatan tangan manusia. Akibatnya, relasi perjanjian mereka itu terguncang. Hadirat Allah yang seharusnya diam di tengah perkemahan kini menjadi masalah, bukan lagi menjadi sebuah kenyamanan. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Musa mengambil kemah pertemuan dan mendirikannya di luar perkemahan, jauh dari pusat aktivitas bangsa. Itu bukan sekedar perubahan lokasi, melainkan tindakan simbolik dan spiritual. Ketika dosa membuat Allah tidak lagi berdiam di tengah umat secara kolektif, Musa tidak lagi menunggu pemuda nasional untuk mencari Tuhan. Ia mengambil tanggung jawab personal atas relasinya sendiri dengan Tuhan. Menariknya, Alkitab tidak menggambarkan Musa sebagai manusia yang kebal terhadap kelelahan rohani. Musa tetap menjadi manusia yang rapuh, ia memikul kekecewaan, tekanan kepemimpinan, dan rasa takut akan masa depan bangsa ini. Namun perbedaannya terletak pada satu hal. Musa tidak membiarkan kerapuhan menghentikan dari datang kepada Tuhan. Ia konsisten melakukan apa yang menjadi ritme hidupnya, yaitu datang ke dalam hadirat Allah. Saudara, meski Musa dengan Tuhan juga tidak bersifat transaksional, ia tidak datang hanya ketika doa-doanya dijawab atau ketika tanda-tanda ilahi terlihat jelas. Bahkan dalam pasal ini, Tuhan sedang menahan dirinya dari berjalan di tengah umatnya. Namun Musa tetap datang. Ini menunjukkan bahwa relasi sejati dengan Tuhan itu tidak tergantung pada perasaan rohani, hasil doa, atau respon lingkungan. Sementara bangsa Israel berdiri di pintu kemah mereka masing-masing, menyembah dari kejauhan. Mereka menghormati Musa, mereka kagum pada tiang awan, tetapi mereka tidak dapat masuk. Ada sebuah jarak di sini. Inilah gambaran dari iman kolektif yang sedang lemah. Kagum dari jauh tetapi enggan mendekat. Disinilah Musa berdiri secara kontras. Ia masuk, ia mendekat, dan ia berbicara. Dan Alkitab mencatat sesuatu yang luar biasa. Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Keintiman ini tidak muncul dalam satu malam saja, saudara. Ini adalah sebuah buah dari perjumpaan yang berulang, dari kebiasaan mencari Tuhan bahkan ketika keadaan yang tidak mendukung. Disinilah pesan penting bagi kita hari ini. Dunia modern hari ini penuh dengan kebisingan, penuh dengan tuntutan, penuh dengan kekeringan rohani yang seringkali terasa normal. Kita hidup di tengah iman yang kadang bersifat kolektif, ikut suasana, ikut tren, ikut arus. Namun Keluaran 33, 7-11 ini mengingatkan bahwa iman yang bertahan selalu dimulai dari ruang pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan bukan tentang disiplin kosong, melainkan tentang menjaga keintiman agar relasi kita tidak mati. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, ketika iman di sekitar kita melemah, apakah kita juga akan ikut larut? Atau justru menjaga perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan? Biarlah kiranya seperti Musa, kita dipanggil untuk tetap datang, tetap mencari, dan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Bahkan ketika doa terasa sunyi, karena seringkali kesetiaan datang lebih penting daripada sensasi yang kita rasakan saat datang kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa di tengah mungkin kerohanian kami yang terasa kering, hubungan kami yang terasa kering bersama dengan Kau, kami tahu Tuhan tetap hadir, dan kami juga mau datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan. Ampuni kami Tuhan, jika kami belakangan ini mungkin ada yang mengalami kekeringan rohani, merasa bahwa Tuhan jauh dari kami. Ampuni kami dan ajar kami untuk semakin dekat, bahkan melekat kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber dalam kehidupan kami yang sanggup memuaskan setiap dahaga kami Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan kami. Kami tahu selalu ada tangan Tuhan yang menolong, memberikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, dan kami berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, dimanapun berada, biar kiranya sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.